Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Hizbu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan mengenai catatan-catatan persamaan dasar akuntansi. Ibu sudah berikan kepada kalian semua untuk dicatat terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan video pembelajaran. Oke, untuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Jadi, di sini untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangannya dalam bentuk persamaan. Di mana dikatakan sebagai persamaan karena untuk mengetahui antara harta dan kewajibannya itu kita memiliki harta tapi juga memiliki kemampuan untuk membayar hutang atau disebut juga dengan persamaannya. Ya. Nah, di sini dalam konsep persamaan dasar akuntansi, nah di sini kita akan membahas mengenai konsep pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk pencatatan pada persamaan dasar akuntansi ini, kita lihat dulu konsepnya. Di atas ada ya, konsep. Dia ada konsep pendapatan, konsep mendasarnya, yaitu dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak atau kepemilikan dari satu pihak yang akan bisa selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Pasti otomatis ya, kalau misalkan contoh kita mendapatkan pinjaman dari bank, maka kita juga memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut, kewajiban untuk melunasi pinjaman yang kita terima dari bank. Pencatatan dalam pencatatan dalam transaksi pada persamaan dasar akuntansi, di situ ada penyetoran modal pemilik, pembelian perlengkapan secara tunai atau kredit, pembelian peralatan secara tunai atau kredit, kemudian ada pembayaran sewa. Ingat ya, perlengkapan sama peralatan beda ya. Kalau perlengkapan yang habis pakai, peralatan yang tidak habis pakai. Kemudian ada pembayaran sewa. Jika kita membayar sewa gedung dan lain sebagainya, kita tidak memiliki tempat, maka kita membuka usaha, kita harus menyewa tempat. Penerimaan dari pendapatan secara tunai. Nah, kalau dalam persamaan dasar akuntansi, karena kita masih bergelut dalam perusahaan jasa, maka ini disebut dengan pendapatan jasa, pendapatan dari pelayanan jasa yang kita lakukan. Kemudian ada pembayaran gaji. Jika kita memiliki karyawan, berarti harus kita gaji karyawan kita. Kemudian ada pembayaran hutang. Tadi contohnya adalah misalkan kita pinjam uang ke bank, ya maka kita harus melunasi hutang tersebut atau membayar hutang tersebut. Atau kita membeli perlengkapan atau peralatan atau membeli yang lain-lainnya itu dengan secara kredit. Kemudian penerimaan piutang. Kalau yang namanya piutang beda dengan hutang. Kalau piutang itu adalah pendapatan yang belum kita terima, tetapi sudah menjadi hak kita, sudah menjadi penerimaan kita. Kita sudah menyelesaikan kewajiban kita dalam bentuk pekerjaan. Tapi uangnya, pendapatannya kita belum terima, masih ada di pihak lain. Kemudian pelunasan piutang, yaitu melunasi pendapatan kita yang masih ada di orang lain. Berarti kalau sudah dilunasi, kita sudah tidak memiliki pendapatan di pihak lain. Kemudian pengambilan pribadi atau prive oleh pemilik. Ya, prive itu adalah pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik modal. Biasanya di sini akan berpengaruh pada akun perubahan modal nanti pada saat laporan perubahan modal. Jadi di sini mempengaruhinya adalah modal. Berkurangnya nilai peralatan gedung atau mengalami penyusutan. Jadi nilai manfaat atau nilai ekonomis dari suatu peralatan atau gedung itu maka mengurangi nilai manfaat. Misalkan gedung tersebut awalnya bernilai 100 juta, maka lama-kelamaan berangsur waktu, maka dia akan mengirimi susut manfaat. Atau nilai ekonomisnya tidak senilai itu lagi. Gedung, bukan tanah ya. Kalau tanah tidak memiliki nilai penyusutan, tapi malah meningkat. Nah, kemudian hilangnya perlengkapan. Perlengkapan itu kan yang habis pakai. Misalkan perlengkapan itu awalnya kita memiliki perlengkapan senilai 1 juta. Setelah kita hitung kembali, kita cek lagi perlengkapan kita yang masih ada, misalkan ternyata sudah habisnya sekian. Contoh misalkan perlengkapan di salon, misalkan perusahaan jasa kita adalah mengelola salon, perlengkapan itu misalkan bahan untuk rimba, untuk shampoo, untuk keramas, dan lain sebagainya. Maka senilai 1 juta. Pas kita cek lagi, oh bahan kerimbanya tinggal sekian. Berarti kalau dikalikan nominal tinggal sekian. Berarti habisnya berapa dinominalkan. Kemudian, nah, konsep persamaan dasar akuntansi ini yaitu harta sama dengan hutang, harta sama dengan modal, atau ekuitas. Nah, harta atau disebut juga dengan aset. Jadi kalau tulisannya aset itu adalah harta, atau juga disebut juga dengan aktiva, ya. Kemudian sama dengan hutang atau liabilitas, kewajiban.
Harta juga disebut juga dengan modal, sama dengan modal. Modal itu di kata lainnya adalah ekuitas atau kapital, ya. Kemudian atau lebih sederhananya lagi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Besarnya harta adalah sama dengan besarnya hutang plus modal. Jadi kita di sini modal itu kewajiban juga yang harus kita kembalikan. Hutang apalagi gitu kan. Nah, kemudian harta. Jadi sama. Jadi kita memiliki harta, kalau sama dengan hutang plus modal berarti kita punya kemampuan untuk mengembalikan atau membayarkan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dalam persamaan dasar akuntansi untuk akun-akunnya, tadi kan ada harta dan lain sebagainya, ada pengelompokan akun. Nanti ini kita sesi pertama ya. Nanti Ibu akan berikan lanjutan untuk akun realnya dan akun-akun pengelompokan akunnya untuk di sesi berikutnya. Pertama, kenapa Ibu berikan di sesi pertama dulu atau part pertama? Dikarenakan durasi waktunya ya, biar kamu ngedownloadnya atau melihatnya tidak terlalu boros kuota. Pengelompokan akun, lanjut. Akun itu ada dua, akun real dan akun nominal. Akun real itu diantaranya ada akun harta, akun hutang, dan akun modal. Akun harta itu adalah tadi harta ya, aset atau aktiva. Akun hutang itu adalah kewajiban atau liabilities. Akun modal ya, atau kapital. Kemudian akun nominal. Akun nominal itu adalah kemudian akun nominal ada dua, akun pendapatan dan akun beban. Akun real dan akun nominal ada perbedaannya ya. Kalau akun real itu pada saat akhir periode mengalami perubahan tapi tidak habis. Nah, kemudian belum habis, bukannya tidak habis, belum habis bisa mengalami perubahan. Pada saat akhir periode penutupan itu masih ada dalam bentuk neraca. Kemudian kalau akun nominal, nah pada saat penutupan pembukuan, penutupan pada akhir periode, maka akun nominal ini sudah tidak ada lagi ya, atau menjadi nol. Nah, nanti untuk lanjutnya, untuk lebih lanjutnya lagi nanti ya untuk sesi-sesi berikutnya. Oke, mungkin itu saja untuk yang ingin Ibu sampaikan mengenai persamaan dasar akuntansi untuk sesi pertama. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa melihat kembali atau pembelajaran bisa via YouTube, Google, dan lain sebagainya informasi-informasinya ya. Mohon maaf jika Ibu salah-salah kata dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anakku sekalian. Stay safe, stay calm, dan mudah-mudahan rezekinya Allah berikan kemudahan pelajaran dalam pembelajaran online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.